Hal itu sangat mengerikan dalam menyakiti perempuan dan menyakiti orang lain, serta seks, meraba, pemerkosaan, pencurian, dan semua itu. Dulu aku bahkan tidak mengerti. Hanya setelah aku meninggalkan Islam, aku berpikir, tunggu dulu, apa-apaan ini? Dan sayangnya, kamu jadi menginternalisasikannya dan berpikir, oke, beginilah kalau jadi perempuan. Dan mungkin ini sesuatu yang harus aku hadapi. Kamu tahu dan aku bahkan tidak berani memberitahu ayahku. Rasanya aku bahkan tidak bisa mengucapkannya. Seperti apa yang akan dia pikirkan dan katakan. Tapi jelas, tapi pada saat itu, kamu benar-benar berpikir, oke, ini memang sesuatu yang harus aku hadapi sebagai seorang perempuan, tapi ini sesuatu yang harus aku hadapi sendiri. Dan karena lagi-lagi, rasanya jadi 2 kali lebih parah kan? Kamu seperti, aku juga di sini untuk beribadah. Aku di sini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini seperti kebalikannya. Aku di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi aku malah mendekat kepada Abdullah. Apa yang seharusnya aku bicarakan di sini. Dan memang, ya sebagai perempuan, kamu benar-benar menyerap hal-hal seperti ini. Aku rasa memang ada. Seperti, mungkin ada orang-orang yang benar-benar pernah tinggal di Arab Saudi. Dan cara kami diajar, karena kalau kamu sekolah di sekolah internasional, sampai tingkat tertentu, pelajaran Islam itu tidak wajib. Karena itu, tentu saja orang tuaku sangat bersikeras bahwa kami semua harus belajar Al-Quran. Kami bahkan punya guru yang datang ke rumah. Tapi lagi-lagi, cerita-cerita horor tentang apa yang dilakukan para pria ini, saat mereka datang dan mengajar anak-anak di rumah itu, memang banyak sekali ceritanya. Jelas aku tidak, kita akan kembali ke inti pembicaraan ini. Tapi ya, semua hal seperti ini memang harus dibicarakan. Dan orang-orang, kamu tahu... Gak usah, tinggalkan saja Islam. Aku punya solusi yang lebih sederhana untukmu. Tinggalkan Islam. Jadi sekarang lihat saja, semua orang jelas sadar akan hal ini, termasuk para ulama Islam. Dan lihatlah bagaimana mereka meremehkannya, bagaimana mereka meminimalkannya. Ini adalah Syekh Asim Al-Hakim, orang yang bilang, kami akan memberi Anda 3 pilihan ketika Muslim menjadi kuat. Orang ini, lihatlah orang ini. Pergi dan taklukkan negara tetangga. Apa yang kita lakukan? Kita bunuh mereka semua. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah. Untuk uang sekecil ini, ya. Dan kamu menikmati uang kecil itu yang bisa mencapai 50% dari seluruh penghasilanmu. Itulah yang dilakukan Muslim. Itulah yang dilakukan Muhammad kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. Jika mereka menolak, maka kita harus berperang. Dan jika kami melawanmu, maka kami akan menangkapmu. Kamu menjadi budak kami, dan kami mengambil tanahmu. Dan itu terjadi karena kamu menolak. Aku memberimu 2 pilihan yang baik. Dalam 40-50 tahun ketika Muslim menjadi kuat seperti seharusnya. Jadi orang itu ketika berbicara tentang keselamatan perempuan, dengarkan dia. Bagaimana dia meremehkan hal ini. Abaikan saja, abaikan ini. Jangan beri dia apapun. Jadi dia bilang ada seorang saudari yang telah menunaikan haji. Dan setelah pulang dari haji, sekarang dia mengaku bahwa dia telah dilecehkan dan seseorang menyentuhnya. Meraba bagian belakangnya. Dengan cara yang tidak pantas. Dan dia tidak memberitahu suaminya. Dia tidak memberitahu siapapun. Setelah dia kembali ke Kanada, dia bertanya, apa yang seharusnya saya lakukan? Ya, siapapun dalam kondisi seperti itu pasti akan berteriak dan meninggikan suara serta membuat keributan tentang hal itu. Lihat ini. Menyalahkan wanita. Menyalahkan wanita. Seseorang meraba kamu, seseorang menyentuhmu secara tidak pantas. Baik kamu di haram, di masjid, atau di pengadilan tertinggi. Ini bukan alasan. Kamu harus berteriak, berbalik, dan memarahi orang itu. Buat keributan agar semua orang tahu apa yang telah dia lakukan. Tapi jika kamu baru membicarakannya setelah 1 atau 2 hari, atau bahkan 1 jam, apalagi setelah sebulan, hal itu tidak ada nilainya karena tidak ada orang yang bisa dibicarakan dan tidak ada cara untuk memverifikasi apa yang telah terjadi. Oh, memverifikasi. Nah, lihat, disitulah letak masalahnya. Bayangkan dia berkata, dia baru saja memegang pantatku. Tidak, saya tidak memegang. Saya seorang Muslim. Allahu Akbar, kamu wanita pembohong. Apa ada 5 atau 6 pria lain bersamanya? Kamu hanya punya suamimu yang, kamu tahu, bukan, katakan saja, dia bukan pria yang kekar. Pokoknya kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan, kamu akan membuat keributan. Dan bagaimana itu akan membantumu? Itu tidak akan membantumu. Itu memang tidak akan membantumu. Inilah alasan kenapa kebanyakan wanita sebenarnya tidak mengatakan apa-apa. Jadi ya, saya akan menyarankan siapapun yang mengalami pelecehan seperti ini untuk membuat keributan langsung di tempat. Teriak dan panggil orang untuk membantu. Ya, dan tunjukkan siapa pelakunya. Baiklah, mari kita lihat apakah itu berhasil. Sepertinya putri, istri, dan ibu Syekh Asim Al-Hakim belum memberitahunya bahwa mereka juga pernah dilecehkan dan dia tidak melakukan apa-apa. Asim, itu benar-benar terjadi. Seseorang juga melecehkan perempuan di keluargamu di Ka'bah. Itu benar-benar terjadi. Sudah terjadi berkali-kali. Sial. Ngomong-ngomong soal pelecehan, pemerintah Finlandia baru saja merilis statistik ini. Lihatlah ini. Soal pemerkosaan, orang Somalia 20 kali lebih mungkin melakukan tindakan pemerkosaan, nomor 2 dibandingkan orang Denmark rata-rata. Maaf, maksud saya bukan pemerintah Finlandia.
Ini adalah statistik resmi yang dirilis oleh pemerintah Denmark. Orang Palestina, orang Afghanistan, orang Irak, mereka semua Muslim. Pemerkosaan, juga pelecehan. Orang Suriah ada di urutan teratas. Lalu Myanmar, Afghanistan. Myanmar adalah tambahan di sana. Tapi lihat yang lainnya. Untuk kasus seksual, sepertinya hanya 2 ini yang kita punya. Semuanya Muslim. Semuanya Muslim. Ada sesuatu tentang mereka. Mereka suka melecehkan perempuan. Itu masalah budaya. Lihat ini. Ada lagi rekaman perempuan Muslim yang dilecehkan di tempat paling suci dalam Islam, Ka'bah. Lihat itu. Ini adalah seorang wanita Pakistan. Ya Tuhan, lihat itu. Lihat itu. Dia benar-benar mencengkeramnya. Dan dia bilang, tinggalkan aku sendiri. Ya Tuhan, lihat itu. Astaga, kenapa kamu pergi ke sana wanita bodoh? Dia akan trauma seumur hidup. Seorang pria baik mengangkat kedua tangannya. Seperti, aku nggak mau ikut-ikutan. Aku nggak mau melakukan ini. Lihat wanita ini. Astaga, dia melindunginya. Dia melindunginya. Semoga beruntung. Apa ini omong kosong? Kenapa repot-repot? Apa yang akan kamu dapatkan? Umat Muslim percaya jika mereka mencium batu ini, maka mereka akan masuk surga. Maksudku, betapa bodohnya ini. Betapa bodohnya. Dilecehkan demi masuk surga. Ya, lumayan juga kurasa. Beberapa wanita Muslim akan menerimanya dengan senang hati. Oke, ada lagi. Ini tertutup. Tertutup sepenuhnya. Tapi para pria itu tahu apa yang ada di baliknya. Jadi mereka melakukannya. Hanya ingin menciumnya. Dia seorang OBC. Dia jelas masih ada hubungan keluarga dengannya. Semoga saja. Saya harap dia memang ada hubungan keluarga dengannya. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa ada orang yang berpakaian seperti itu? Selera fashionmu. Apakah dia ada hubungan keluarga dengannya? Dia sedang menangis sekarang. Tidak. Dia pergi. Kenapa kamu pergi sendiri? Astaga, tidak. Aku tidak berpikir dia kerabatnya. Ya ampun. Aku seorang ateis. Itulah kenapa aku seorang ateis, teman-teman. Satu lagi, lihat ini. Oh. Tapi dia tersenyum. Aku tidak berpikir dia. Dia sedang terjepit. Itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa wanita yang bersamamu tidak mengalami pelecehan seksual. Itu satu-satunya cara untuk memastikan. Oh, ini adalah tangan orang lain. Tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Lihat ini. Tangan ini. Bukan, itu tangannya. Dia ada hubungan keluarga dengannya, menurutku. Apa yang sedang terjadi sana? Mencekiknya dan membantingnya. Cuma di sini, bro. Aku ini saudara perempuanmu. Apa yang kamu lakukan? Aku melindungimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ini mengerikan. Dan sebagian besar yang terjadi itu, ya ada di setinggi pinggang. Jadi kita bahkan tidak bisa melihatnya. Semua orang saling menempel satu sama lain. Ya Tuhan. Orang ini sebaiknya kamu beri jarak setidaknya 2 kaki antara dirimu dan dia. Tuhanku, ini mengerikan. Aku tidak akan pernah mengirim wanita manapun ke sana. Saudari, kamu mau dilecehkan atau kamu mau? Surga itu abadi. Dilecehkan itu cuma berapa lama? Mungkin sekitar 5-10 menit saja. Oke, itu tidak terlalu buruk. Sepertinya aku pilih itu saja. Lihat, Islam benar-benar membunuh semua sel otakmu. Oke, aku simpan yang terbaik untuk terakhir ya. Lihat ini. Ini menjijikkan. Lihat ini, lihat. Pria ini, kamu mungkin mengira dia ada hubungan keluarga dengannya. Jelas bukan. Lihat itu. Dia benar-benar mengeluarkan penisnya. Itu menjijikkan. Dari tahun 2018, komentar tentang perempuan Muslim yang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah mereka. Itu menjijikkan. Jadi, begitulah. Kamu seharusnya tidak pergi melaksanakan haji atau umrah hanya karena alasan itu. Kamu seharusnya tidak melakukan itu.